Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ainanda dengan tiga NIM belakang 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi seragam. Jadi, teman-teman, distribusi seragam itu adalah jenis distribusi probabilitas yang paling sederhana. Dalam distribusi ini, setiap nilai punya peluang yang sama untuk muncul. Misalnya, kalau kita punya rentang dari nilai minimum sampai maksimum, semua nilai diantaranya punya kesempatan yang sama besar. Makanya kalau digambar bentuknya jadi persegi panjang karena peluangnya merata dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan bahas rumus rata-rata dan standar deviasinya. Untuk rata-rata rumusnya tinggal kita jumlahkan batas bawah sama batas atas lalu dibagi 2. Sedangkan untuk simpangan bakunya rumusnya adalah akar dari B dikurangi A kuadrat dibagi dengan 12. Nah, fungsi distribusinya ditulis Px sama dengan 1 dibagi B dikurangi A. Artinya, semua nilai di antara batas bawah dan batas atas punya peluang yang sama dan di luar itu peluangnya 0. Nah, ini adalah contoh dari distribusi seragam. Southwest Arizona State University menyediakan layanan bis bagi mahasiswa selama mereka berada di kampus. Bis tiba di halte North Main Street dan College Drive setiap 30 menit antara pukul 6 pagi dan 11 malam pada hari kerja. Mahasiswa tiba di halte bis secara acak. Waktu tunggu mahasiswa terdistribusi secara seragam dari 0 hingga 30 menit. Nah, dari soal itu, tugas kita adalah yang pertama, menggambarkan grafik distribusi. Yang kedua, menghitung berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bis. Dengan kata lain, berapa waktu tunggu rata-ratanya, berapa simpangan baku atau standar deviasi waktu tunggunya. Yang ketiga, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit. Yang keempat, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit. Nah, kalau kita lihat grafik di slide ini, bentuknya persegi panjang. Di sini menunjukkan waktu tunggu bis dari 0 sampai 30 menit dan tinggi grafiknya tetap sekitar 0,0333. Artinya, peluang untuk menunggu berapapun, entah 5 menit, 10 menit, atau 25 menit, semuanya sama besar. Itulah kenapa disebut distribusi seragam, karena peluangnya benar-benar merata. Untuk mencari rata-rata atau mean, kita menggunakan rumus A ditambah B dibagi 2, yang berarti 0 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15 menit. Ini adalah waktu tunggu rata-rata siswa tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasi, kita menggunakan rumus akar dari B dikurangi A kuadrat dibagi 12. Dalam kasus ini, 30 dikurangi 0 kuadrat dibagi 12 menghasilkan 8,66. Jadi, simpangan baku waktu tunggunya adalah 8,66 menit. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit? Kita menggunakan rumus probabilitas untuk distribusi seragam. Probabilitasnya dihitung dengan mencari tinggi dikali alas dari daerah yang kita cari. Rumusnya adalah 1/30 dikurangi 0 dikali dengan luas daerah yang dimaksud, yaitu dari 25 sampai 30. Hasilnya adalah 0,1667 atau sekitar 16,67%. Pada grafik ini, kita bisa lihat area berwarna oranye yang menunjukkan probabilitas tersebut, yaitu seluas 0,1667 dari total area distribusi. Contoh terakhir, kita akan menghitung kemungkinan seorang siswa menunggu antara 10 dan 20 menit. Caranya sama dengan sebelumnya, probabilitasnya adalah tinggi dikali alas, yaitu 1/30 dikurangi 0, dikali dengan luas area dari 10 sampai 20, hasilnya adalah 0,3333, sekitar 33,33%. Grafik menunjukkan area berwarna oranye di tengah yang mewakili probabilitas ini, dengan luas sebesar 0,3333. Hal ini berarti ada sekitar sepertiga kemungkinan siswa akan menunggu dalam rentang waktu 10 sampai 20 menit. Selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling penting adalah statistika. Ditentukan oleh dua parameter, mean dan standar deviasi. Untuk rumusnya seperti itu. Dan gambar pertama yaitu distribusi normal berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak di tengah. Nilai mean, median, dan mode sama dengan berada di pusat distribusi. Luas total di bawah kurva sama dengan 1, setengahnya berada di sisi kanan dan setengahnya di sisi kiri. Distribusi ini simetris terhadap mean. Jika kurva dibagi vertikal di titik tengah, kedua sisinya merupakan cerminan yang sama.
Kurva menurun halus kedua arah dari pusat. Distribusi ini bersifat asimptotik, artinya kurva mendekati sumbu X tapi tidak pernah menyentuhnya. Ekor kurva memanjang tanpa batas kedua arah. Posisi kurva ditentukan oleh min, sedangkan penyebarannya ditentukan oleh standar deviasi. Ya, ada gambar kedua. Tidak hanya ada satu distribusi normal, tetapi ada banyak keluarga distribusi normal. Contohnya distribusi lama sama kerja karyawan di 3 pabrik berbeda. Yang pertama pabrik Camden, rata-rata 20 tahun, standar deviasi 3,1 tahun. Pabrik Langkor rata-rata 20 tahun, standar deviasi 3,9 tahun. Pabrik Almira rata-rata 20 tahun, standar deviasi 5 tahun. Ketiganya memiliki rata-rata yang sama, tapi sebaran data berbeda. Ini menunjukkan bentuk kurva normal bisa berbeda lebar atau sempit tergantung besar kecilnya standar deviasi. Lalu ada gambar ketiga. Gambar ini menunjukkan distribusi berat kotak ketiga jenis serial berbeda. Ketiganya mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi yang sama, tapi memiliki rata-rata yang berbeda. Artinya bentuk dan lebar kurva sama, namun posisi kurvanya bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai nilai min masing-masing. Lalu gambar keempat, gambar ini menunjukkan 3 distribusi normal dengan min dan standar deviasi yang berbeda. Ketiganya menunjukkan distribusi kekuatan tarik kabel, diukur dalam pound per inci persegi. Perbedaan min membuat posisi kurva bergeser ke kanan atau kiri, sedangkan perbedaan standar deviasi membuat kurva ada yang lebih lebar dan ada yang lebih sempit. Oke, baik, melanjutkan subbab selanjutnya. Kali ini kita akan mencoba menentukan probabilitas suatu observasi yang berada di antara 2 titik pada suatu distribusi probabilitas normal. Nah, di sini kita akan membahas sebanyak 5 contoh ya. Oke, slide selanjutnya. Ini kita akan menggunakan observasi pendapatan mingguan rata-rata seorang mandor shift di industri kaca didistribusikan secara normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standarnya sebesar $100. Oke, slide selanjutnya. Kita akan masuk ke contoh pertama. Kita akan menghitung probabilitas atau kemungkinan memilih seorang mandor yang pendapatan mingguannya antara $1.000 hingga $1.100. Nah, kita akan menghitung 2 kali untuk X sama dengan nilai pertama yaitu $1.000 dan X kedua $1.100. Yang pertama kita hitung X minus mu 1.000 minus 1.000, di situ rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi $100 didapatkan 0,00. Kemudian untuk X sama dengan $1.100 didapatkan sebesar 1,00. Nah, ini menghasilkan gambar atau probabilitas di scale of Z, bisa dilihat pada gambar. Itu kurang lebih sebesar 0,3413 atau 34%. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua, yaitu kita akan melihat kembali informasi pendapatan mingguan mandor ini. Di sini kita akan menghitung peluang memilih mandor shift industri kaca dengan pendapatan antara $790 dan $1.000. Seperti contoh pertama, kita akan menghitung 2 kali untuk X sama dengan 790 dan X sama dengan 1.000. Untuk 790 kita dapatkan nilai sebesar minus 2,10 dan 1000 kembali kita dapatkan sebesar 0,00. Nah, untuk contoh kedua ini kita dapatkan hasil pengurangan dari sisi kiri atau sisi negatif yaitu 0,5000 sekian dikurangi dengan 0,0179 didapatkan hasil sebesar 0,4821 alias area merah itu ya, atau sekitar 48% probabilitasnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ketiga. Masih sama, di sini kita akan menghitung peluang mandor shift industri kaca yang pendapatannya kurang dari 790 ya. Sebagaimana di contoh kedua tadi kita sudah mendapatkan peluang antara 790 hingga 1000 yaitu sebesar 48% di area kiri atau negatif. Nah, ini selanjutnya kita tinggal mengurangkan antara sisi kiri yaitu sebesar setengah dari 1 atau 0,500 sekian dikurangi dengan hasil sebelumnya yaitu 0,4821 menyisakan area untuk jumlah pendapatan di bawah 790 alias area berwarna agak abu-abu itu ya sebesar 0,0179 atau 1,7%. Oke,
Selanjutnya contoh keempat, kita akan menghitung kembali mandor antara 840 dan 1200. Jadi di sisi ini kita akan masuk ke dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif, di mana di sisi negatif kita mulai dari angka 840 dan di sisi positif kita akan mentok di angka 1200. Nah, dari perhitungan untuk X sama dengan 840 kita dapatkan nilai minus 1,60, dan untuk X sama dengan 1200 kita dapatkan nilai sebesar 2,00 atau 2. Apabila ditarik dalam skala Z, maka kita dapatkan di sisi negatif sebesar 0,4452 dan sisi positif ke kanan sebesar 0,4772. Ini menghasilkan probabilitas sebesar 0,9224 atau 92,24%. Oke, contoh yang terakhir adalah contoh kelima. Di sini kita akan menghitung peluang yang gajinya 1.150 dan 1.250, yang mana ini sudah dipastikan ada di posisi positif atau sebelah kanan ya. Kita hitung kembali untuk X sama dengan 1.150, kita dapatkan hasil di sini 1,50, dan X sama dengan 1.250 kita dapatkan hasil sebesar 2,50. Yang dimana dari penjumlahan kemudian dikurangi di 0,50 area kanan, kita dapatkan hasil tengah-tengah antara 1.150 dan 1.250 sebesar 0,0606 atau 6%. Sekian dari saya, terima kasih. Menemukan probabilitas menggunakan rumus empiris. Terdapat 3 aturan empiris. Yang pertama, sekitar 68% area di bawah kurva normal berada dalam satu simpangan baku dari min atau rata-rata. Hal ini dapat ditulis sebagai min plus minus 1 standar deviasi. Yang kedua, sekitar 95% dari area di bawah kurva normal berada dalam 2 simpangan baku dari min, ditulis sebagai min plus minus 2 standar deviasi. Yang ketiga, hampir seluruh area di bawah kurva normal berada dalam 3 simpangan baku dari min, ditulis sebagai min plus minus 3 standar deviasi. Mengubah pengukuran menjadi penyimpangan normal standar deviasi akan mengubah skala. Konversi ini juga ditunjukkan pada grafik berikut. Sebagai contoh, min plus 1 standar deviasi dikonversi menjadi nilai Z sebesar 1. Dengan demikian pula, min atau rata-rata min 2 standar deviasi diubah menjadi nilai Z sebesar min 2. Perhatikan bahwa titik tengah distribusi Z adalah 0 yang menunjukkan tidak ada penyimpangan dari min. Contoh soalnya, sebagian bagian dari program penjaminan mutu atau quality assurance, perusahaan baterai Autolite melakukan pengujian terhadap umur pakai baterai. Untuk jenis baterai alkalin atau D-cell tertentu, rata-rata umur pakainya itu adalah 19 jam. Untuk pakai baterai tersebut mengikuti distribusi normal dengan simpangan baku sebesar 1,2 jam. Pertanyaannya, yang pertama, sekitar 68% dari baterai akan habis atau gagal di antara dua nilai berapa? Sekitar 95% dari baterai akan habis di antara dua nilai berapa? Dan hampir seluruh baterai akan habis di antara dua nilai berapa? Penyelesaiannya, yang pertama, sekitar 68% dari baterai akan habis antara 17,8 jam dan 20,2 jam yang diperoleh dari perhitungan 19,0 plus minus 1,2 jam. Sekitar 95% dari baterai akan habis antara 16,6 jam dan 21,4 jam yang diperoleh dari perhitungan 19,0 plus minus 1,2 jam. Yang ketiga, dan yang terakhir, hampir seluruh atau praktis semuanya itu baterai habis antara 15,4 jam dan 22,6 jam yang diperoleh dari perhitungan 19,0 plus minus 1,2 jam. Selanjutnya ada aproksimasi distribusi binominal dengan distribusi normal. Konsepnya, distribusi binominal bersifat diskrit, sedangkan normal bersifat kontinu. Nah, saat jumlah percobaan atau besar, distribusi binominal bisa didekati atau diaproksimasi dengan distribusi normal. Nah, syarat aproksimasi normal terhadap binominal adalah N P lebih dari 5 dan N adalah 1 dikurangi lebih dari 5.
Nah, langkah-langkahnya yang pertama tentukan rata-rata atau mean. Yang kedua tentukan simpangan baku atau standar deviasi. Yang ketiga gunakan distribusi normal dengan. Yang keempat gunakan koreksi kontinuitas karena binominal bersifat diskrit. Nah, contoh kasusnya restoran Santoni 70% pelanggan kembali di 80 pelanggan baru. Nah, N sama dengan 80, peluang kurang lebih 60 orang kembali. Dengan rumus sebagai berikut. Nah, distribusi eksponensial adalah distribusi eksponensial menggambarkan waktu antara dua kejadian dalam proses acak yang terjadi secara kontinu. Misalnya waktu tunggu bus, waktu antar kedatangan pelanggan dan sebagainya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Karakteristiknya nilai X kurang lebih dari 0 atau nggak ada negatifnya, dan bentuknya menurun dan konfranya itu menurun eksponensial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.